disebutkan man ngarofa nafsahu faqad ngarofa robbahu. Ngarofa nafsahu fasadal jasad. Isi daripada pertanyaannya, karena saya itu sudah umurnya 70-an lebih, tapi sopo to sejatine Ali Qadri ki sopo? Sedangkan besok kita dituntut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ini Ali Qadri itu siapa? Apa unsurnya? Bagaimana prosesnya kok jadi dari Allah menjadi insan? Nah ini mohon penjelasan. Man ngarofa nafsahu faqad ngarofa rabbahu. Wa man ngarofa nafsahu fasadadahu. Hancurlah jasadnya. Siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul akan kenal Tuhannya. Pasti akan kenal Tuhannya. Qadirun tadi asal dari mana? Terus kok ya muncul qadirun ning dunya iki, akhirnya manusia banyak memanggil Bang Qadir. Ya toh? Nafsahu, diri itu yang dimaksud adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, mohon maaf tanya di luar tema. Mohon izin bertanya Gus. Pada saat Allah menciptakan Nabi Adam, terwujudlah jasad. Pada saat terwujudnya jasad, semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Itu sangat wajar sekali karena Nabi Adam itu yang diciptakan oleh Allah adalah manusia yang pertama diciptakan. Semua malaikat bersujud. Untuk kami Gus, kalau kami kan keturunannya yang nggak tahu yang keberapa. Pada saat Allah menciptakan jasad kami Gus, siapakah yang bersujud kepada kami? Mohon penjelasan Gus. Atur mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sebelum Allah menciptakan manusia, awal diciptakan namanya Adam, Allah berkata terhadap seluruh malaikat, dan seluruh malaikat itu setuju. Manakala Allah menciptakan manusia untuk menjadi diturunkan ke dunia untuk menjadi khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi. Di situ ada iblis yang tidak setuju pada ide, kehendak, kemauan Allah, karena merasa disaingi oleh seseorang. Di situ ada kalimat khalifah, itulah yang menjadikan iblis itu enggak setuju menjadi pemimpin. Sebab sebelum disebut nama iblis, diceritakan dia adalah salah satu
penasehat malaikat, berarti gurune malaikat yang gak setuju pada saat itu. Ada yang mengatakan Banul Jan, ada yang mengatakan namanya malaikat itu siapa, itu banyak. Itu gak setuju. Tetapi ketidaksetujuan iblis itu tidak menjadikan Allah itu menggagalkan kehendak kekarepannya. Akhirnya lewat beberapa malaikat yang diutus Allah untuk mengambil tanah liat, ringkes kata terjadilah Adam. Tatkala sudah terjadi terbentuk Adam, Allah dawuh, wa id qala, tatkalane Allah dawuh, al malaikata ing para malaikat. Dawuh isine dawuh apa? Disuruh bersujud pada Adam. Fasajadu, maka podo sujud sapa malaikat illa iblisa, kejaba iblis. Abah wastakbar wa kana minal kafirin. Mengapa iblis tidak mau bersujud? Karena di dalam diri iblis itu ada sifat yang sombong, merasa lebih baik daripada Adam. Sehingga Allah bertanya kepada Adam, kepada iblis, apa iblis yang menjadikan kau tidak mau bersujud terhadap Adam, padahal aku yang memerintahnya? Dijawab oleh iblis, ana khalaqtani minan nar. Saya kau jadikan, kata iblis, saya kau jadikan dari api, sedangkan wa khalaqtahu, Anda jadikan Nabi Adam, manusia itu, mintin, dari tanah liat. Lebih bagus mana tanah liat dengan api? Ya jelas lebih bagus api, lebih bagus saya, lebih alim saya, dan lain sebagainya Bapak Ibu pada saat itu. Jadi iblis tidak mau sujud, iku gegara di dalam iblis itu ada sifat lebih baik. Hakikatnya terhadap kita bagaimana, Pak? Ketika Allah tiupkan wa nafahtu, setelah Allah katakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna wa nafahtu, kutiupkan rohku, berarti jadilah manusia jenengan. Pertanyaannya, siapakah yang bersujud di antara mereka yang disebut para malaikat itu terhadap diri kita? Wis, ketika jenengan sebagai orang tua, baik laki maupun perempuan, ketika jenengan lahir, jenengan seneng napa mboten? Orang tua lah seneng nggih? Pinten-pinten tahun randuweni anak, beberapa tahun nikah nggak punya anak, tetapi ketika itu anak sudah terlahirkan, kira-kira Anda sebagai orang tua, Anda saudara, orang dekat Anda
ikut senang ndak? Pasti senang. Anak kecil-kecil yo ikut senang karena apa? Habis ini ada udian. Habis ini ada tasyakuran, ada akikoh, macam-macam. Suka toh? Terus siapa yang nggak suka itu? Jelas adalah orang yang tidak suka Anda. Paham maksud saya? Pertanyaannya kan gini tadi. Ketika Allah sudah menjadikan Adam, jadilah Adam, in arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah merintahkan malaikat untuk sujud pada Adam. Bukan maksudnya sujud itu adalah menyembah terhadap Adam, enggak. Untuk menghormati atas perintah Allah. Allah yang merintah, berarti maksudnya sebetulnya lewat perintah itulah malaikat menyembah pada Allah, loh gitu loh. Bukan perkaranya kita itu menyembah watu kotak papat yang ada di Mekah, bukan. Ketika kita sholat bukan maksudnya ruhaniyah ini menghadap terhadap batu, itu bukan, Pak. Ruhaniyah kita menghadap terhadap hidup lewat perintah itu. Seperti itulah maksudnya. Hakikatnya siapa yang suka ketika kelahiran jenengan ini? Siapa yang suka? Siapa yang punya rasa gembira? Otomatis pertama adalah orang tua. Kemudian disusul orang dekat kita, entah saudara, entah mertua, entah siapapun. Itu secara hakikatnya. Tetapi jangan senang dulu. Yang gak suka tadi itu siap menggoda, Pak. Siap menggoda. Siapa? Kalau bahasa Nabi Adam adalah iblis. Kita kan sudah dijanji ruhaniyah tidak akan menyembah, tidak akan memuji selain hidup. Kita menjawab oke. Nabi Adam juga begitu. Tidak akan melanggar aturan Allah pada saat itu ketika di surga. Apa? Di-warning oleh Allah, diberikan peringatan, jikalau kau tidak akan makan buah itu, Adam, kau selamanya ada di surga. Sing gak terima iku mau yang disebut iblis tidak ridho. Dia pengaruhilah Adam, bagaimana caranya dia itu dikeluarkan dari surga, padahal Nabi iku yo kepleco, terjatuh juga atas rayuan iblis. Singkat cerita, Adam ambek Hawa mari menikmati buah khuldi, maka saat itu juga dia mencari daun-daunan untuk menutupi kesalahannya. Akhirnya diusir Allah dari surga ke dunia. Sama dengan kita. Siapa yang gak suka tadi? Adalah nafsu, sifat basariyah. Aku yakin kita, mohon maaf, yang terkuasai oleh sifat basariyah enggak suka, Pak.
kehadiran kefitrahan itu nggak suka. Makanya mohon maaf, ketika saya masuk di daerah manapun ngaji, khusus berbicara tentang ajaran dinul haq dari Rasulullah, dari Allah ini, banyak yang menentang, nggak suka. Sampai ada Pak, sampai detik ini di beberapa daerah itu menolak. Bahkan sudah saya masuki, dirasakan dan dinikmati, kesimpulannya itu nggak benar katanya. Akhirnya kami sementara waktu break, tidak ngaji di situ, break. Oke, aku nguni ku asih tambah seneng rek, gak tambah susah. Saupeneng boleh. Akhirnya saya akan bisa badminton. Dikira terus ngaji keluar itu tambah suka. Asline Gusti Allah ya sayang nang rogoku, cek gak nemen capek. Muga-muga tak dungakno ana sing gagalno, akeh sing gagalno. Lho nggih. Akhirnya kami agak nyantai. Jujur bulan ini, bulan berikutnya nanti nggak ada waktu blas untuk berhenti, nggak ada. Muga-muga ana sing digagalno. Lho ngono lho. Tapi lah nggak apa-apa toh digagalno. Kulo tambah seneng, ngoten niku. Estu tambah seneng. Udah. Nafsu nafsiyah menunggu kita. Akhirnya ketika kita akil balik, nafsiyah udah menggoda ruhaniyah kita untuk bercinta, menikmati buah khuldi yang disebut kesenangan dunia. Laki mendekat perempuan, perempuannya lari, tidak lari menjauh, lari mendekat. Sudah bertemu mesti kepingin, sing laki kepingin kai, yang perempuan kepingin kai. Udah terjadilah akad nikah. Udah kita sudah kemasukan buah khuldi. Ruhaniyah kita telah mengkhianati pada Allah. Wis gak usah menyalahkan habis buah 5 atau 10 atau 1, gak usah. Bah sing tek 20, bantek sing tek sak keranjang. Sing penting sekarang adalah bagaimana ruhaniyah bangkit lagi, kembali kepada Allah. Wis cah, dosa-dosa yang begitu besar yang udah jangan kau pikirkan. Wis cek dipikir Gusti Allah dosa-dosa kita. Yang penting kita bagaimana caranya kembali kepada Allah. Lewat jalan dinul haq inilah Bapak Ibu, ruhaniyahmu akan pasti sampai pada Allah. Taruhane saya, wallahi billahi tallahi, pasti akan bisa sampai. Mengapa saya berani mengatakan itu? Hujjah saya satu di dalam surah Al-Ankabut ayat 5 ini tadi. Allah sendiri yang berjanji pasti akan bertemu. Entah momennya kapan, itu urusan Allah. Kedua, surat Al-Kahfi ayat 110 ayat yang terakhir, Allah katakan syarat untuk bisa bertemu Allah adalah pertama, jenengan ruhaniyah harus berlaku solihan, berlaku bagus. Bentuknya apa? Anda berkholwat, yakfur bit-tagut wa yu'min billah, meninggalkan, membersihkan, menafikan keakuan dirimu, wa yu'min billah, habis itu bertemu kesucian. Syarat yang kedua,
Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika Anda suluk, jangan robitoh terhadap makhluk. Saya ingatkan, jangan robitoh terhadap makhluk. Guru kita akhirat itu juga makhluk. Jangan masuk di dalam ketika jenengan berzikir sirul asror. Jangan ruhaniyah sampean, harus sanatnya itu langsung pada Allah. Gak usah mencelok kini, mencelok situ, mencelok ini. Jangan. Yang dimaksud sanat adalah sambungan, talimu langsung nang Allah. Ini kalau dihadapkan orang-orang yang fanatik dengan sanat makhluk, mesti jawab, gak bisa kau langsung pada Allah bertemu, harus melewati ini. Oke lah, itu teori syariat, teori akal. Tapi hakikat menjawab, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan pernah kau menyekutukan Allah ketika saat kau suluk, ketika saat kau berkholwat. Artinya robitoh ini harus hanya pada Allah. Sambungan menghadapkanmu itu hanya pada Allah. Ada dasar? Ada. Surat Al-Baqarah ayat 115. Di situ dikatakan walillahil malikul walillahil masyriqu wal maghrib fa aina madwalu fa thamma wajhullah. Loh, ini kau harus menghadap wajahnya Allah, bukan wajahnya makhluk. Mulai jagat timur sampai jagat barat, semua makhluk sekecil apapun itu walillah, milik Allah, penguasaan Allah, semuanya adalah penggerak itu adalah Allah. Fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, hadapkanlah ruhaniyahmu terhadap wajah Allah. Tentunya Bapak Ibu, ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun ruhaniyah kecuali mereka yang sudah diletakkan kunci dari Allah yang kami sebut sirul asrar. Ini, jadi saya tegaskan lagi supaya saudara-saudara saya yang masih ada di thariqah, di syariat, lekaslah Anda untuk kembali kepada Allah. Jadi yang bersujud itu siapa hakikatnya? Merekalah yang patuh pada Allah. Siapa? Itulah nafsu lawamah dan mutmainah. Itulah sifat basiroh. Kalau didahirkan, mereka yang bersukaria, bersyukur atas kedatangan panjenengan. Paham ya? Oke. Mungkin orang tua, saudara, orang dekat kita. Akhirnya mereka bentuk rasa syukurnya kedatangan kelahiran jenengan. Mereka ada yang bawa sabun, bawa odol, Bu nggih. Itu kalau bahasa Jawa nyambangi bayi, tidak nyambangi sing bayi. Mengapa kok nyambangi bayi? Padahal bayi tidak tahu apa. Yuk katenang di bek, katenang di bebek bojone paman. Iku lho, nak arepe nyambangi bayi. Gak mungkin nyambangi sing bayi. Makanya bawaannya itu mesti kebutuhan bayi. Apakah itu kemul, selimut, kasurnya anak bayi dan lain sebagainya. Enggak mungkin nyambangi bayi bawa stream bed, enggak mungkin. Iki sing bayi enggak mungkin. Begitu Pak.
Itu istilah-istilah dalam Jawa yang mengandung filosofi pendidikan ruhaniah kita sebetulnya itu. Rasa syukurnya kita kehadiran beliau. Begitu juga saat zaman Rasulullah ketika beliau itu mau dilahirkan ke dunia, banyak yang bersyukur di situ. Oke, ada lagi Bapak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung perkenalan, nama Ali Qadri, alamat Dukuh Gading, Desa Belang Wetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Letaknya antara kota besar Solo dan Jogja pertengahan. Iya. Langsung kepada pertanyaan, disebutkan man ngarofa nafsahu fakot ngarofa robahu. Ngarofa nafsahu fasadal jasad. Isi daripada pertanyaannya, karena saya itu sudah umurnya 70-an lebih, tapi sopoto sejatine Ali Qadri ki sopo. Sedangkan besok kita dituntut inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Lah ini Ali Qadri itu siapa, apa unsurnya, bagaimana prosesnya kok jadi dari Allah menjadi insan. Nah ini mohon penjelasan, itu satu pertanyaannya. Proses inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saya gambarkan. Saya di sini ingin pergi ke Semarang, ya tahu betul sini dan tahu jalannya sampai Semarang biar besok dapat kembali ke sini. Yang kedua, innallaha wal malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim tasliman. Yang saya tanyakan, niat saya untuk sholawat kepada Rasulullah itu diniatkan kepada Muhammad bin Abdullah yang lahir di Mekah, sedo di Madinah itu, atau kepada Muhammad Nur Muhammad, atau kepada Ahmad, karena dalam Al-Quran itu ismuhu Ahmad. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man ngarofa nafsahu. Nah, aku niru wong Jawa Tengah kok ya. Man ngarofa nafsahu fakot ngarofa rabbahu. Wa man ngarofa nafsahu fasadadahu. Hancurlah jasadnya. Siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul akan kenal Tuhannya. Pasti akan kenal Tuhannya. Siapa ngadri? Ngadri namanya sih. Badri apa ngadri? Ngadri ya. Ya wis pokoknya dri meneh. Dari mana asalnya? Mohon maaf, kuping kulo tak budek ngomongnya. Qadirun tadi asal dari mana?
Terus kok ya muncul qadirun ning dunya iki, akhirnya manusia banyak memanggil Bang Qadir. Ya toh? Terus bagaimana nanti akan kembali pada asal yang disebut dalam Al-Qur'an innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Jawa Tengah kan ngun ngono ya, rapopo. Wis rapopo. Gini Pak, sekarang kami akan ngurai dulu maksud daripada man ngarofa nafsahu. Man ngarofa nafsahu. Ngarofa nafsahu. Siapa yang kenal dirinya? Diri yang mana? Apa diri jisim? Bukan. Apa diri jasad ini? Bukan. Yang dimaksud diri mana? Udah, Allah ciptakan jisim ini berbagai banyak unsur. Ada kepala, ada tangan, ada perut, ada kaki. Bukan ini yang dimaksud. Bukan. Nafsahu, diri itu yang dimaksud adalah ruh. Di dalam diri ruh juga ada rangkaian. Di situ ada sifat basariyah, ada basiroh. Basariyah itu ada nafsu, nafsiyah dengan amarah. Basiroh ada nafsu lawamah dengan mutmainnah. Yang sering orang sebut sebagai jiwa, atau ada yang mengatakan nafsu, ada yang mengatakan dulur, papat, pancerindi, panceri kurip. Dah tak rangkaiane dhisik, tak prosesi lewat hal ini. Di dalam ajaran budi luhur pada saat Islam durung belum datang di Pulau Jawa, para kekasih Allah itu rapat. Gimana orang Jawa ini tidak mengerti tentang bahasa Arab, tidak mengerti tentang hukum-hukum syariat, biar dia itu jiwanya itu, ruhaniyahnya itu berbudi luhur. Akhirnya para kekasih Allah dulu yang sampai sekarang banyak yang tidak ditemukan namanya yang sudah sedo sebagai penggagas dinul haq, dijawakan ya Pak, dijawakno, bahasane Arab jawakan gitu, diterjemahkan dengan bahasa Jawa yang pada saat itu masih berbahasa Jawa Hono Coroko Doto Sawolo. Lah terus no bahasa daerah dulu. Akhirnya ulamanya disebut Romo. Tahu Romo? Sesepuh. Bahasa Islam disebut ulama,
cara sakniki kiai. Ya. Para romo iku memberikan wejangan dengan toto basa Jawa yang isinya bagaimana ruhaniyah ini berbudi luhur. Akhirnya diberikan satu mejil, diberikan satu amaliyah rekoso kang den sebut yang disebut Tapa Brata. Untuk apa? Untuk mengenal dulur papat limo panjer. Diterangkanlah oleh Romo tersebut, kalau bahasa sekarang, dalam diri manusia rohaniyah itu diketing nafsu nafsiyah ambe amarah lawamah dengan mutmainnah. 4 nafsu iku dikelompokkan menjadi 2. Masuk nafsu nafsiyah dengan amarah di sifat basariyah, sifat di mana manungso iku mintanya itu kesenangan dunya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, inna nafsa, nafsu yang seperti ini itulah amaratum bisu, ngajak lali nang Gusti Allah dengan bentuk rohaniyah iku bersukaria terhadap kesenangan dunia. Akhirnya Allah menurunkan surat Ibrahim ayat 3. Nafsu iki loro iku sing gapleki iki, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, membikin ruhaniyah kita itu kepencut dengan kesenangan dunia. Apa yang terjadi? Pasti terjadi, Pak. Mohon maaf, ada pitakon, apa sing ngaji babakan seperti ini kok lebih banyak laki daripada perempuan? Karena nafsu tekanan nafsiyah ambe amarah itu lebih besar di perempuan daripada laki-laki. Laki-laki 1, perempuan 9, tapi kuat. Makanya mengapa di dalam hukum syariah orang perempuan gak apa-apa pakai emas-emasan, pakai kain sutra, tapi orang laki-laki haram jikalau tidak ada alasan yang diperbolehkan di dalam agama. Makanya susah mencari perempuan yang mau hatinya berkemas-kemas condong nang Allah. Makanya kalau istri kamu termasuk golongan ini wet-weten, tahu wet-weten? Mane-manen. Iya, nggak sembarang wanita. Ayo lihat sejarah dari beberapa istri para rasul itu, macam-macam. Titenani bagi wong lanang. Salah satu di antara wanita yang condong hatinya pada Allah, kalau si lakinya, Bu, kalau manggil apa Pak? Bu apa Ma? Mama, Ma, ada janda yang suka aku gimana? Titenani, nek jenengan gak kepingin remek, nek kepingin remek kono rabin. Biasa ngono. Titenani. Iki yang sudah condong pada Allah. Tapi titenane wong laki-laki iku hatinya condong pada Allah. Iku gak kemalan ngaplokan. Ngerti ngaplokan? Gak sok kemalan ngamuan terhadap istri. Selalu sayang terus, disayang terus. Karena sama halnya menyayang
dirinya pada Allah. Wis. Ketika saat ruhaniyah Anda ini terkuasai oleh sifat basariyah, sampai kapanpun ruhaniyah tidak akan pernah bisa kembali pada Allah. Terus solusinya bagaimana? Kubu yang kedua, dulur yang kedua yang masuk di dalam sifat basiroh, guganre. Bahasa Indonesia apa? Guganre. Bangunkan. Caranya membangunkan bagaimana? Mohon maaf, kalau tidak bisa digoyang ambek banyu, diobong. Artinya gini, Bu, seringkali Allah kasih pitutur kita lewat utusannya Allah. Ajaran dinul haq itu, ya, ma'ul hayah, air kehidupan itu didatangkan, tabioren, dia akan tangi, karena itu makanannya ya. Akhirnya dididik dan melakukan kholwat. Dengan begitu sifat basariyah tadi, ya, yang didominasi nafsu yang ngejak jelek, itu sedikit demi sedikit akan jinak, baru mulai mengembang. Apalagi selalu ruhaniyah jenengan mengasah dzikir sirul asror. Ketakutan nafsu-nafsi sampai amarah, takut dibeleh, ya, takut dibunuh. Kelihatan pedangnya aja takut dibunuh udah. Habis itu apabila ruhaniyah jenengan ini sudah terkuasai oleh sifat basiroh, lah ini masuk di dalam man ngarofa nafsahu, ngajak rohaniyah untuk menghadap Allah. Jadi dua sifat itu tiap hari tiap saat perang. Satu mengajak melihat, meyakini terhadap roh makhluknya, satu mengajak terhadap roh untuk meyakini bahwasanya semuanya yang berlaku itu hanyalah Allah. Menang. Kalau menang sifat basiroh, maka inilah yang kumaksud Anda kenal diri Anda. Oh, berarti hidup itu bukan ku makhluk roh tadi, hidup itu ku Allah. Makanya jawabannya gini, fakot arofa robbahu, fakot ngarofa robbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka betul-betul dia itu kenal Tuhannya. Ya mesti aja Pak, muncule urip ya sejati ini. Akhirnya yang melihat, kalau arafah saya maknani melihat loh, berarti yang melihat hidup itu hidup. Inilah rohaniyah yang bisa wa inna ilaihi rojiun. Yang tadinya air hujan masih turun belum sampai ke laut, kalau sudah sampai kenal dirinya berarti air hujan itu sudah sampai ke laut. Kalau sudah sampai ke laut disebut air hujan? Enggak. Tapi mengapa sebelum menjadi air hujan kok menjadi menjadi awan hitam? Itu Pak, yang nanti menjadi air kan hitam Pak ya. Iku bentuk ruhaniyahmu iteng, ireng, gelap. Itulah mereka yang tidak tahu dirinya. Kalau sudah dia menjadi air, jadi kegelapan tadi, mendung tadi, awan itu sudah nggak ada, menjadi air, jatuhlah ke
lautan kembali lagi. Ada pertanyaan gini, rotok greget. Kalau saya pertanyaan yang menohok, pertanyaan yang mengagetkan. Gini pertanyaannya. Iku maksudnya pertanyaan yang menohok. Gus, roh iku asale sangka apa? Dari mana? Bolehkah saya mengatakan roh itu Allah? Lah gitu nggih. Ini pertanyaan yang menohok. Gini jawab saya. Selama air hujan belum sampai ke lautan, jangan sekali-kali kau sebut iku air laut. Jangan. Walaupun itu asalnya dari laut. Paham maksud kula, Bu? Oke. Kalau Anda sudah diahad, hukumnya enggak apa-apa. Jenengan mengatakan yang ada itu Allah. Enggak apa-apa. Kalau belum sampai ke akad kok bicara Allah, aku iki. Jawabannya ada di surat Al-Anbiya ayat 29. Itu tadi, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau Anda sudah diakad, sudah kenal diri, rapopo kayak Siti Jenar niku, kayak Syekh Al-Khalat iku. Tapi sing kucluk iku pendengare. Ora paham. Makanya nggak boleh. Jadi tak jawab. Kalau panjenengan sudah sampai menjadi air laut, iku gak apa-apa. Makanya maksud innalillahi dari Allah, ruhaniyah jenengan iku dari Allah. Bahasa yang sangat halus, karena Nur Muhammad itulah Allah ciptakan sehingga muncul dunia dan seisinya. Karena ada sel dalam diri Anda itulah akhirnya muncul jasmani. Padahal kita ngomong rohani. Berarti ngomong rohani maksudnya adalah nafsahu, diri ruhaniyah, bukan diri jasmani. Jadi kodriku sopo? Kodriku bagi mereka yang sudah ke akad, ya Allah. Bukan maksudnya Allah makhluk, bukan maksudnya kodri makhluk. Hidup yang ada pada diri kodri makhluk, iku apakah kodri punya hidup? Kodriku yo seperti suwarun qaimatun, patung sing gak duweni manfaat opo. Seperti patung yang tidak memiliki fungsi apa-apa. Kita itu makhluk seperti itu. Tapi manakala makhluknya sudah tiada, memang sejatinya enggak ada. Akhirnya yang muncul nyatanya Allah, baru ngomong maksudnya kodri bukan makhluk, kodri hidup itu. Bahasa lesan kodri, bahasa syariat kodri, bahasa hakikat itu hidup. Iki maksudnya berarti man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Sing sapa wonge wis kenal nafsahune, ya fasajadahu, rusaklah zahirmu, fanaklah keakuanmu. Wis bener memang iki. Rusak wis, rusak iku fana. Fana iku sudah tidak ada. Oke, nek durung iso nrimo, tak alusi maneh lewat sifat wajib lan mokhali Allah. Sifat wujudi Allah yang keporo papat sing sak jerone 20.
keporo papat sak jerone 20. Oke. 20 dibagi 4, di dalam 4 itu ada 20. Pertama adalah nafsiyah, kedua adalah salbiyah, ketiga adalah maknawiyah, ma'ani, keempat adalah maknawiyah. Wis. Sifat 20 nafsiyah khususnya adalah wujud. Itu jadi sifat wajib Allah yang tidak boleh tidak ada. Harus. Wis. Lawane sifat wujud adalah Adam. Lawani berarti sifat mokhali Allah. Wujud adalah Adam. Adam lawani iki. Ngadam lho ngono lho. Wong Jawa Tengah Klaten ngadam. Ngadam itu maknanya tidak wujud. Lah sifat ngadam iku jadi sifat wujude makhluk termasuk manusia. Sekarang mengapa banyak manusia mengatakan yang wujud itu adalah makhluk sementara Allah itu enggak wujud? Lah gitu nggih. Iki banyak manusia. Karena apa? Karena yang dipakai itu aturane nafsune. Apa? Ainul basyariyah yang dibuat melihat itu moto dohirmu. Ngono. Akhirnya mata dohir kelihatan cagak wujud. Alam sandal meja wujud. Lah gitu toh. Oke. Coba sedikit aja gunakno meripat hatimu. Ini oleh karena banyak manusia menolak ajaran dinul haq. Lah fungsine ajaran dinul haq itu adalah qad tabayyana rusdu minal ghai, melepaskan ruhmu dari cengkeraman budaan nafsu. Iki ditolak. Maka sampai kapanpun moto meripat kita adalah buta. Ainul basirah kita akan buta. Otomatis tidak akan bisa menyatakan wujudnya Allah. Enggak bisa, Pak. Bapak Ibu, padahal dinul haq itu untuk mempelajarkan ruhaniyah kita supaya sifat basirah itu bangun. Tidak tedung tok, tidak tedung blekok, ya. Tidak turu ngorok tok, wis turu ngorok. Biar enggak tidur terus. Dinul haq itu. Udah. Kalau andai kata mata hati kita itu sedikit saja dibuka, maka Anda akan tahu sejatinya yang wujud dan sejatinya yang Adam. Pasti itu. Sehingga tadinya itu mengatakan Allah itu ya kosong iku, sekarang kebalik. Yang kosong ini padat, yang padat kok kosong.
Yang tampak tadi yang wujud selain Allah, sekarang kebalik. Yang tampak dan nyata la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nyatanya Allah itu yang nyata, selain Allah akhirnya tidak nyata. Miturut mripate ati. Nek mripate dohir ya isih tetep rek, ya masih panggah, masih sama, masih mengatakan wujud. Tapi mata hati kita sudah tidak. Tapi bagi mereka yang ruhania terkuasai oleh nafsunya, baik mata dohir maupun mata batin mesti mengatakan yang wujud itu selain Allah. Makanya imannya itu mesti imani selain Allah. Siapa yang mencabut nyawa Israel? Siapa yang menyolong sapi saya? Si A. Iki videonya si A. Lah gitu toh. Ainul Basirah, akhirnya imannya terhadap si A. Tidak bisa mata hatinya tembus ke Allahnya hidup pada diri si A yang mencuri lembu. Akhirnya apa yang terjadi? Hukum syariat bicara rame sudah. Begitulah isi dunia itu. Udah, siapa yang kenal pada dirinya maka betul-betul dia kenal Tuhannya. Ya mesti aja wong urip ya nang urip. Berarti inilah yang dimaksud sudah kembali kepada Allah. Kadang wis kembali ada tugas didukno maneh, sowan maneh, mudun maneh, lah gitu dah. Itu proses kita ruhania yang ada di fana dan kamil, nggak salah. Udah. Lalu yang nomor 2 terkait pertanyaan Sholawat terhadap Muhammad bin Abdillah itu, ataukah sholawat terhadap Nur Muhammad pada diri kita, kesebut Ahmad itu. Gini Pak, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, iku yusalluna, ya. Kebanyakan kan diartikan podo moco sholawat. Lah ngene ta? Kebanyakan diartikan itu. Iku yusalluna, podo moco sholawat sapa Allah dan para malaikat. Alan Nabi, ing atase Kanjeng Nabi, maksudnya Muhammad bin Abdillah. Lagi itu toh Pak ya. Saya mengartikan secara umum dulu. Mohon maaf. Yusalluna kalau boleh saya artikan dari sudut pandang hakikat rahmat, syafaat Allah yang diberikan terhadap Muhammad. Mana bentuknya? Muhammad bin Abdillah dipilih oleh Allah sebagai nabi yang terakhir, utusan yang terakhir. Karena apa? Satu jawabannya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Karena beliau mau menyampaikan dinul haq. Ini Pak, Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kau. Allah dawuh, termasuk dirimu harus membawa wahyu yang paling inti dariku untuk disampaikan terhadap umat. Apa itu? Rupane ilaihi annahu, rupane wahyu berbentuk apa?
La ilaha illa ana. Ini Pak, tauhid puncak, wahyu puncak yang ada kaitannya dengan ruhaniyah. Apa isinya? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku wa iku, bukan Allah. Kan gini, la ilaha illa ana fa'budun. Suruh umatmu, fa'budun ini kata perintah, Pak. Allah memerintahkan terhadap Muhammad bin Abdillah untuk menjabarkan maksud dan mengamalkan maksudnya la ilaha illa ana itu bagaimana? Fa'budun, sembahlah aku, kata Allah. Muhammad suruh nyembah aku, jangan nyembah anta. Bukan. Muhammad suruh umatmu itu nyembah aku, tidak menyembah kau Muhammad. Begitu. Suruh memuja, memuji terhadapku, tapi bukan terhadapmu. Paham ya? Kurang keras ya apa? Makanya saya nasihati Anda, jikalau mau monggo, kalau nggak mau nggak masalah. Jadi Rasulullah mengapa dia dipilih untuk dijadikan sebagai utusan yang mau menyampaikan hal ini? Pahit Pak, saya 23 tahun dibenci, dicaci, apapun bentuknya, bahkan dzalika dzalalah, dikatakan ajaran kelasan itu sesat. Iya, saya diem aja. Banyak di antara ahli kitab yang tidak mau menerima, yes biarin. Panaslah hatimu dewe ya. Iya dah ya. Atas dasar rumangsa luwih pinter, rumangsa luwih ngalim. Akhirnya nggak terima. Tidak jauh dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tokoh Pak, orang mohon maaf. Jahal itu adalah mohon maaf, ikulah ismul laqab, bodoh nang Allah, tapi ngalime luar biasa Pak, ilmu dohirnya itu. Dia satu-satunya tokoh yang tidak mau kedatangan Muhammad, apalagi ajarannya, karena dia merasa lebih pandai, lebih ngalim. Makanya ketika saat kami menyampaikan dinul haq ini, orang pertama yang tidak mau menerima dan memprotes mereka yang rumangsa luwih pinter. Atas keakuan dirinya, Quran apal, hadis pun apal, sampai rawine, kitab pun ijma qiyas sak gudang apal kabeh. Udah Pak, kalau Anda tidak mau melepaskan atribut itu, jangan dikira rohaniyahmu itu bisa sampai pada Allah. Nggak bisa bos, nggak bisa. Ingat sejarah mengapa Banul Jan itu disebut oleh Allah nama iblis, karena aba wastakbara wa kana minal kafirin. Abot Pak, memang Pak, abot banget. Mungkin boleh kami ceritakan sedikit saja salah satu di antara kiai yang sudah tersohor dari Nganjuk, yang beliau itu diminta menjadi mantu di tambak beras ya, Jombang. Beliau itu namanya Mbah Jamaluddin Ahmad. Dia sudah menjadi kiai Pak di tambak beras pondok besar Pak, tapi beliau masih pingin nyantri terhadap beliau Mbah Jalil Tulungagung untuk
menyecep ilmu hakikatnya lewat thariqahnya. Beliau sudah jadi kiai pada saat itu. Beliau bisa diterima karena menanggalkan atribut kekiaiannya. Loh, hebat ini. Sebab banyak di antara kita yang sudah mendapatkan titel ulama atau kiai, sudah persyaratannya disebut kiai kan, subhanallah, abot toh Pak ya. Ilmu kitabe kudu mumpuni, ilmu hadisi, ilmu Qur'annya kudu mumpuni, terus bisa bicara di tengah umum baru disebut kiai. Abot Pak jadi kiai itu. Pada umumnya kebanyakan itu nggak mau, menolak ajaran-ajaran yang bersifat kantinul hak pada umumnya, tapi tidak semua. Mengapa? Sebab karena terdominasi, terkuasai oleh sifat basariyah di dalam diri beliau. Makanya aku hanya bisa berdoa, bisa memohon kepada Allah supaya sifat basariyahnya itu terkendali atau jinak. Tapi itu tidak bisa jinak manakala kesadaran rohaniyahnya itu untuk menjinakkan nafsu nafsiyah, menerima dinul haq. Jikalau tidak lewat itu enggak mungkin bisa. Secara teori seperti itu. Bapak Ibu hadirin, ingat tolong, saya itu hanya menasehati. Saya hanya mengkritik supaya terbangun jiwamu, bukan malah menyalahkan. Enggak, jujur saya tidak menyalahkan, karena semua manusia prosesnya dari gelap tersebut dadi mendung gelap. Tapi nek dadi mendung gelemo dadi banyu udan, dirotohno, diceblokkan, dijatuhkan, mau kamu jangan terus dadi mendung. Kalau dadi mendung ngelayang terus, sopo siro, sopo ingsun, adigun. Ya wis, nek ana kono terus mencret. Lho wis tuh. Wis gelemo deudek Gusti Allah ditatap-tatap nih, kemudian jadi air, jatuh kau kembali bisa ke laut. Artinya sifat basariyahmu, ajaran inilah yang dimaksud al-mujahadatu binafsi atau mujahadatu nafsi, merangi hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau sudah tahu hakikatnya wujud, sifat wujud itu hanya milik Allah, maka ruhaniyah dibimbing lewat sifat basirah itu akan mengajak kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Adem ayem sudah, wong Allah tok ingsun Allah Makanya Muhammad bin Abdillah itu dipilih menjadi rasul iku sebabnya dia itu berani untuk menyampaikan apa yang sebenarnya, yang hak. Lihat di dalam surah Al-Hijr ayat 94. Bagaimana di situ? Rasulullah itu menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Ruhaniyah itu harus begini, nyembahnya. Ajaran hakikat disampaikan di tengah umum, tapi konsekuensinya luar biasa. Dia disesat-sesat pada saat itu Rasulullah.
Tapi Allah sudah mengatakan, Muhammad jangan kau berkeluh kesah, jangan kau bersedih hati bagi umatmu yang menolak ajaranmu, jangan. Akhirnya diberikan Allah cara untuk tidak berkeluh kesah. Singgai ngunu yo aku mat. Lah gitu toh Pak ya. Cuman di situ ada asbabun nuzul. Mengapa? Sebab Allah satu sisi menyesatkan, satu sisi memberikan petunjuk. Lah itu kronologinya adalah sami'na wa ata'na wa sami'na wa asoina. Bapak Ibu, kembali pada pertanyaan, sholawat ini untuk Ibnu Abdillah apa Muhammad Ahmad dalam diri jenengan? Wis. Tak terjemahno yusalluna adalah rahmatnya Allah terhadap Muhammad bin Abdillah. Bentuknya rahmat adalah dijadikan utusan. Sholawatnya malaikat rahmatnya yang dijatuhkan terhadap Muhammad karena diperintah Allah, dia menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah. Berarti kali sholawat gitu, Allah terhadap Muhammad maksudnya adalah rahmatnya Allah terhadap Muhammad, dijadikan sebagai utusannya. Kalau malaikat berarti dia menyampaikan wahyu terhadap Muhammad. Terus kita sebagai umatnya apa bacaannya? Sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad, macam-macam. Dimaknani apa itu? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu mugi paring rahmat lah ala Nabi ing atase Kanjeng Nabi. Sekarang pertanyaan sampean tak jawab dari mana kacamatanya. Ada dua, dari sarengat ambek dari hakikat. Nek syariat tetap mengatakan sholawat itu untuk Muhammad bin Abdillah, sarengat. Sementara hakikat kacamata terhadap dirimu sendiri. Yang kesebut Ahmad, siapa Anda? Makanya ada dua persaksian, syahadat persaksian pada Allah, kedua syahadat kepada Rasul. Anda kesini bisa sampai kesini bila mana tidak diutus Allah, diperintah Allah kesini, bisa datang sendiri enggak? Halo, enggak bisa toh? Berarti jenengan bisanya kesini sebab diutus, diperintah Allah. Berarti Anda status sebagai lah hakikat ojo syariat dong. Engko nek syariat sampean berarti ono nabi maneh, ono rasul maneh. Godhong ceblok, godhong jatuh dari pohon ke tanah. Ini kalau tidak dijatuhkan Allah, bisa jatuh sendiri? Tidak akan. Berarti daun yang jatuh itu bisanya jatuh sebab diperintah Allah jatuh. Kalau iman sudah masuk di situ, berarti status godhong apa tadi? Daun itu adalah utusan Allah. Oke, sekarang tak unggahno spektakuler. Iblis nggodok Adam, kalau tidak diperintah Allah bisa nggoda sendiri? Oke, berarti iblis iku hakikate utusannya Allah boten? Oke, kalau gitu iblis salah napa boten? Nah, terus bagaimana kalau iblis nggak salah ditabrakkan ya Pak, dibenturkan dengan surah Al-Baqarah ayat 208.
Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sesungguhnya iblis lakum kedua sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyata. Sesungguhnya iblis itu mungsuhmu yang nyata. Ayo. Makanya Bapak Ibu, saya jawab itu ada pandangan dua. Kalau pandangan syariat, iblis tetap mungsuh karena mengajak elek, mengajak lalai pada Allah. Udah. Kalau kacamata hakikat, lawung iblis iku sing merintah ya Allah. Berarti ojo dadekno mungsuhmu, malah dadekno bolomu. Jadikan temanmu. Kalau menjadi teman CS-mu, gak mungkin dia nggoda kau. Wong temane gak mungkin menjerumuskan, justru menjerumuskan yang memungsuhi iblis. Coba sedikit aja iman hati kita digugah hakikat itu. Nanti Anda gak sakit hati, Pak. Kalau Anda masih mengatakan iblis musuhmu, sampai kapanpun kau sakit hati. Iya, sakit hati. Sakit hati, Pak. Tapi kalau menganggap iblis itu temanmu, saudaramu, enggak, Pak. Sungguh tidak sakit hati. Pertanyaannya gini, terserah kau sakit hati terus, silakan. Aku enggak ikut kau. Aku ikut enggak sakit hati. Kalau kau enggak sakit hati, syaratnya kau menganggap iblis temanmu atau saudaramu. Nafsiyah ambek amaroh, itulah hakikatnya sebetulnya. Iya, Pak, hakikatnya sebetulnya. Itu nanti akan pisah selama-lamanya pada dirimu manakala kau sudah tidak di dunia. Makanya Allah katakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wahai manusia, kau di dunia ini gua plei. Aku sing kasih urip, aku sing kasih melayani kau mulai minum, nggak bisa minum, saya hantarkan ke mulut kamu, terus sampai ke perut kamu, terus saya jadikan vitamin, terus saya jadikan beol sendiri-sendiri jalurnya. Kau tidak ada rasa terima kasih padaku, kata urip ngomong ngoten. Kau tidak bisa membayar oksigen yang saya kasihkan bernafas. Kau tetap ngeaplei. Laksana kau habis masuk warung, kau sudah wareg, sudah kenyang, sudah makan, sudah rokokan, kemudian nggak mau bayar, lari. Bagaimana yang punya maling? Gak mungkin, bos besok datang ke sini lagi bos, gak mungkin. Kita sudah dilayani Allah setiap saat dan waktu tanpa pandang bulu. Allah memberikan layanan. Allah pun tidak akan pernah minta balasan, enggak. Seperti kasih sayang ibu kepada beta, ya. Bagaikan surya menyinari dunia. Kasih ibu pada beta tak terhingga sepanjang masa, bagaikan hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya. Itulah Allah. Tapi logikanya, Pak, mestinya jenengan rasa syukurnya itu apa? Fa'buduh, ma'rifatonang Allah, ma'rifatonang Allah. Ikut tak, gak dituntut kui bengi kudu sujud terus sampai subuh, enggak. Ruhaniyahmu itu dituntut untuk makrifat hanya pada Allah, hanya itu. Makanya Allah mengatakan, son wong gawap lek kabeh ya. Wis tak ingoni, wis tak macem-macem. Ora nyawang aku, malah diaku aku.
malah diaku-aku. Iki yo apa son? Umpama ngomong nang aku misalnya, kalau jawab ngene, ngono kuwi lho karep sampean sih. Penak to jawaban kula? Ngono kuwi yo karep sampean. Ya wis. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi rahmat Allah itu bentuk apa namanya? Sholawatnya itu adalah rahmat yang diberikan kepada Muhammad bin Abdillah. Hakikatnya diberikan terhadap Ahmad jenengan iki. Bentuknya apa? Anda bisa sampai pada Allah meninggalkan cengkramannya Hawa. Nah itu rahmat yang tak terhingga Anda. Ini. Jadi tidak ada harta yang paling mahal di hadapan Allah kecuali takwamu, makrifatmu pada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah, ada lagi di majelis?